Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik semester 2 dengan NIM 250602066. Kali ini saya akan mendemonstrasikan 7 aspek krusial dalam pemrograman Java. Cakupan materi kali ini meliputi batas memori dan presisi, fungsi wrapper kelas, pemetaan SCII, konsep inheritance pada ADT, perbandingan array statis dan dinamis, hingga optimasi menggunakan hashmap. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung masuk ke demonstrasi file yang pertama. Sesuai dengan tabel slide 5, bilangan pecahan punya dua jagoan, float dan double. Pertama, saya ketik float. Ini saya sudah ketikkan float. Saya ketik nilai float 0.123456789, 0.123456789, dan F harus diakhiri dengan F karena float. Karena jika tidak, Java akan menganggapnya sebagai double. Secara default, ini adalah tipe data 32 bit. Kedua, saya ketik double, nilai double 0.123456789, 0.123456789, ini tanpa F karena ini double. Tipe data ini memakan memori lebih besar, yaitu 64 bit. Mari kita lihat apakah memori yang lebih besar memberikan hasil yang berbeda. Kita run. Sekarang perhatikan terminal. Meskipun saya memasukkan banyak angka belakang koma, hasil float terlihat terpotong lebih cepat. Dia hanya mampu mempertahankan akurasi sekitar 7 digit. Sisanya dibuang oleh memori, sedangkan pada double, angkanya muncul jauh lebih lengkap dan akurat. Ini memberikan teori slide 5. Bahwa double memiliki kapasitas penyimpanan 2 kali lebih besar dari float, sehingga sangat cocok untuk perhitungan sains atau keuangan yang butuh ketelitian tinggi. Jadi pesan moralnya, struktur data bukan cuma soal jenis angkanya, tapi soal seberapa besar ruang yang kita sediakan di memori. Menggunakan float memang hemat memori, tapi kita mengorbankan ketelitian. Sebaliknya, double boros memori, tapi sangat akurat. Lanjut kita ke file yang kedua, yaitu deteksi wrapper. Sini deteksi wrapper ya. Di slide 7 ini, kita melihat perbedaan antara primitif dan wrapper. Primitif seringkali data yang kita terima dari pengguna itu mentah. Di sini saya menginput string input user 123. Saya ketik integer value of input user. Perhatikan saya tidak menggunakan int kecil.
Tapi integer dengan huruf kapital, kenapa? Karena dengan menjadikannya objek wrapper, kita punya akses ke banyak fungsi bawaan Java yang tidak dimiliki type primitif biasa. Selanjutnya saya gunakan wrapper karakter. Nih, wrapper karakter. Saya ingin mengecek apakah input dari user itu huruf kapital atau bukan dengan fungsi karakter isi uppercase. Karakter isi uppercase. Ini sangat memudahkan kita dalam membuat validasi atau form atau password. Langsung run aja, coba. Nah, di sini kalian lihat di terminal. Input 123 sukses dijumlahkan dengan angka 7, yang mana hasilnya adalah 130. Ini menjadi proses unboxing atau konversi otomatis yang berjalan lancar. Tapi lihat baris berikutnya, apakah huruf kapital true? Apakah huruf kapital adalah, tapi baris kita bahwa karakter A adalah huruf kapital. Seharusnya salah ya. Tanpa perlu menulis logika yang rumit. Di bagian akhir output, wrapper class bahkan bisa memberi tahu kita berapa ukuran bit yang ia pakai di memori, yaitu ukuran bit adalah 32 bit, tipe datanya adalah int. Jika kita pakai int biasa, kita tidak bisa menanyakan hal ini kepada variabelnya. Inilah masuk dari slide 7. Wrapper class membungkus tipe data sederhana menjadi objek yang cerdas. Jadi gunakan wrapper class saat Anda butuh fitur lebih, seperti masuk dalam struktur data arrays, atau saat butuh fungsi-fungsi bantuan seperti pengecekan dan konversi sistem bilangan. Ya, inilah. Apa itu? Lanjut kita ke file 3, yaitu enkripsi ASCII. Di slide 11, nah, ini. Di slide 11 kita tahu bahwa setiap karakter punya angka, punya kode angka. Nah, saya akan memanfaatkan untuk membuat pesan rahasia. Pertama, saya siapkan 4 variabel. 4 variabel yang ini char A, char A, char 1 A, char 2 B, char 3 A, char B. Bentuk kata A, bab. Lalu saya buat variabel kunci 7. Ini adalah kunci pergeseran shift. Rencananya setiap huruf akan saya geser sejauh 7 langkah ke depan tabel ASCII. Perhatikan baris enkripsi ini. Char enkripsi, char sama dengan kunci. Di sini terjadi hal menarik. Java menjumlahkan karakter dengan angka, lalu saya paksa kembali menjadi karakter menggunakan explicit casting, tanda kurung karakter. Java akan bingung karena menganggap hasilnya adalah angka biasa. Langsung kita coba. Nah, ini sudah lihat hasilnya di terminal. Pesan aslinya adalah APAP, yang ini. Pesan aslinya APAP, ABAB, kode ASCII-nya
adalah A. 65 adalah A ini. Karakter 1 yang bisa kita lihat dari sini. A besar ini 065. Terus ini kode baru H. Ya, ini diciptakan karena kan nih kode baru H int ekskripsi. Kode baru ini diciptakan karena penambahan pergeseran ini. Eksperimen ini membuktikan poin penting pada slide 11. Karakter di komputer bukan sekedar visual, tapi data numeri yang bisa dimanipulasi secara matematis. Ini adalah dasar bagaimana data teks disimpan dan diamankan dalam struktur data yang lebih kompleks. Jadi, dengan memahami pemetaan ASCII, kita bisa melakukan banyak hal selain hanya um, menampilkan teks, mulai dari enkripsi data hingga pengurutan, kita bisa disebut sorting string berdasarkan nilai numeriknya. Kode baru ini 65 tambah 7 ya. Langsung kita lanjut ya ke file selanjutnya, yaitu adalah ADT dasar. Nah, pertama kita pasti membuat ini. Nah, ini binatang buasnya yang menjadi parent atau bisa disebut kayak instruktur mungkin. Bukan, mungkin parent yang lebih gampangnya ya. Saya definisikan atribut suara dan jumlah gigi. Ini binatang buas menggunakan akses protected. Ini saya menggunakan protected agar bisa diakses oleh kelas anaknya nanti, yaitu ini serigala dan singa. Nanti untuk paling dasar. Di sini kita bisa membuat objek. Kita hanya membuat kontrak atau template umum bahwa setiap binatang buas pasti punya suara dan gigi. Nah, kita ke anak-anaknya tuh, mulai dari yang singa. Nah, singa ini saya menambahkan extends agar bisa menyambung ke ini pairnya. Ini tuh childnya child. Ini harus ada ini ya. Setiap folder ini harus dengan ini apa namanya? Harus sama dengan nama foldernya. Kalau beda bakal error gitu. Sehingga mau ini kan saya tambahkan julukan. Nah, di sini nggak ada karena ini apa khusus buat dia aja gitu. Sehingga mewarisi semua kemampuan binatang buas. Nah, contohnya ini yang saya tambahkan binatang buas itu adalah suara dan jumlah gigi. Saya tambahkan fitur unik yaitu nah ini yang saya tambahkan julukan itu fitur unik bagi singa dan mungkin gerakan tambahnya fungsi uniknya bersuara. Singa jika bersuara seperti apa gitu. Mungkin serigala lanjut ke serigalanya. Sama ini serigala ya extend binatang buas agar bisa menjauh ke ini apanya parentnya dan ini juga chill dan ini mungkin sama ya kayak tadi di singa bedanya mungkin di ini apa fitur khususnya ini saya di serigala cara bertarungnya di singa ini tadi julukan kan sama ini yang serigala jika bersuara seperti bla 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 kita langsung ke main sistemnya untuk ini paling penting ini
Dalam metode main, saya instansi objek singa saya dari kelas singa. Nah ini singa saya ini dari kelas singa. Dan juga serigala saya dari kelas serigala. Meskipun saya memanggil singa dan serigala, dia otomatis membawa identitas dari binatang buas tersebut. Nah ini kan new singa. Itu kita menambahkan roar itu menandakan ini kan suara singa ya. Terus ini Raja Hutan itu julukannya, yaitu jumlah gigi kan. Ini juga sama Aku itu suaranya berkelompok itu, nah ini cara bertarungnya tadi. 42 itu gigi dari serigala tersebut. Langsung kita running, kita coba dulu. Sebelah. Nah ini kita lihat di terminal singa suara roar jumlah gigi 30 ya benar ini dengan kode ini kan ya. Punya 30, julukannya adalah Raja Hutan. Ini singa jika bersuara seperti roar suaranya. Ya, terus ini yang ciri selanjutnya adalah serigala. Eh, sama ya, suara selikarnya adalah au, jumlah giginya 40, ini kuali. Ya benar. Cara bertarungnya berkelompok, sama kayak singa, serigala juga bersuara seperti au. Gitu. Hasilnya menampilkan informasi lengkap dari suara, jumlah gigi, julukan, hingga cara bertarung. Ini membuktikan bahwa struktur data kita berhasil menghubungkan 4 file berbeda menjadi satu objek kesatuan yang utuh. Nah, ini bagus buat apa? Biar nggak bingung jadi satu objek itu. Ada apa namanya? Ada sendiri-sendirinya gitu kan. Simple lah. Kalau apa namanya? Apa kalau jadikan satu tuh ya memang bisa tapi nggak estetik lah intinya. Kita lanjut ke file selanjutnya adalah array nilai. Sekarang kita masuk ke array nilai. Ini dia array nilainya. Di slide 15, sebentar. Nah ini, yaitu array nilai. Kita belajar tentang array. Di sini saya sedang memasang, di sini langsung ke codingannya lagi. Nah, di sini saya memasang daftar nilai plus new in. Saya memasang 5 nilai. Deklarasi array integer dengan kapasitas 5 slot. Nah, ini saya memasang 5 slot saja. Untuk angka bulat, lalu saya sudah mengisi kotak-kotak tersebut satu per satu. Nah, ini nilai 0, 1, 5, 1, 90, 2, 78, 3, 92, 4, 88. Ingat, ingat aturan main di codingan, kita selalu mulai menghitung dari angka 0. Jadi daftar nilai 0 ini adalah tempat nilai mahasiswa pertama. Saya ingin sampai indeks keempat ini yang sudah saya tulis sekarang sampai indeks yang merupakan slot terakhir gitu. Nilai 5 gitu soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi 0 ini 1 ibaratnya lah. Kita jalankan aja lah. Nah ini sudah program bersama. Kita lihat di terminal ini, nilai mahasiswa ketiga adalah 78. Nilai mahasiswa ketiga adalah daftar nilai 2. Nilai 2 itu ini, nah 78, beneran. Ya benar. Ini ini membuktikan bahwa kita bisa mengambil data di mana saja, asalkan kita tahu alamat indeksnya. Kan kita tahu ini kan, nilai mahasiswa ketiga, ini daftar nilainya kan kita tahu 78. Nah, langsung aja kita ke sini. Benar.
Array sangat cepat dalam pengambilan data karena alamat memorinya berurutan. Namun perhatikan bagian yang saya beri komentar di barisan terakhir. Kapasitas array ini. Ini kapasitas array menghitung jumlah elemen dalam array. eh, karena di awal saya hanya memesan 5 slot, saya tidak bisa tiba-tiba menambah data ke 6 atau daftar nilai ke 5 gitu. Bisa gitu. Nanti error gitu. Jika saya paksa, mungkin program akan crash atau error ya. Intinya, eh, inilah karakter utama array yang dijelaskan di slide 5. Homogen. 15. Homogen. Ini homogen kan? Kemudian homogen. eh ya ini homogen sih. Ini homogen harusnya. Nggak tahu sih. Boolean. Bukan kayak. ah, Artinya semua isinya harus in. Tidak boleh ada string gitu. Dan statis. Artinya ukurannya terkunci sejak lahir. Ini sudah terkunci nih. Tak bisa gitu sih. Kita harus tahu persis berapa jumlah data yang akan kita simpan sebelum program dijalankan. Jika ragu dengan jumlah data, barulah kita butuh solusi dinamis yang akan kita bahas di file berikutnya. Nah, ini file yang berikutnya ini keuntungan apa? Itu dasar gitu, lebih ke ya normal lah, netral gitu. Nggak bagus banget, ya nggak jelek-jelek banget juga. Nah, ini yang lebih bagus itu array. Nah, ini saya pakai program keranjang belanja. Nah, ini saya list. Nah, saya buat ini apa namanya? Kayak di Shopee itu loh, kayak bisa menggunakan keranjang gitu. Kita diperkenalkan dengan Java Collection Framework. Salah satu yang paling populer adalah Release-nya. Karena ini mudah dan bagus gitu. Bagus banget malah. Di sini saya tidak perlu menundukkan ukuran di awal seperti pada array tadi yang di file 5. Saya bebas mengetik add sebanyak mungkin, tapi saya hanya menambahkan 3S saja. Ini keranjang add. Keranjang saya isikan laptop gaming ya, Asus, ROG, ya, apalah itu. Keranjang add-nya mouse wireless, keranjang add-nya lagi, keranjang add yang lainnya keyboard mechanical. Nah, ini saya tambah naik keranjang daftar barang plus keranjang, jumlah barang plus keranjang size. Ini menghapus, ya ini saya tambahkan remove untuk hapus keranjang gitu kalau mau menghapus tanpa menghapus kode. Sistem out print menghapus mouse wireless dari keranjang. Keranjang remove mouse wireless. Nanti ini mouse wirelessnya hilang nanti ini. Sini saya mengecek apakah barang tertentu ada di list. String cari laptop gaming. If keranjang content cari. Sistem out print lan status cari masih ada di keranjang. Remove ini untuk mensimulasikan jika pengguna membatalkan belanjaan ya. Mungkin kayak di Shopee itu kan bisa batalin keranjang juga apa keranjang batalkan pesanan gitu. Dan fungsi constant untuk mengecek ketersediaan barang. Inilah hebatnya struktur data dinamis. Ini langsung kita run aja. Bismillah. Nah, ini sudah muncul. Daftar barang yang saya katakan tadi adalah laptop gaming, mouse wireless, dan keyboard mechanical. Cuma barangnya ada 3 ya. Soalnya saya menggunakan 3. Ini menghapus mouse wireless dari keranjang. Nah, ini.
Status laptop gaming masih ada di keranjang. Saat saya menghapus mouse wireless, cuma barang otomatis menyusut jadi kedua. Nah ini dua. Soalnya saya menghapus ini udah mouse wirelessnya saya hapus. Jadi kayak tinggal laptop gaming dan keyboard mekanikal gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggeser indeks memori secara manual. Terminal juga terlihat fungsi keranjang size. Nah ini keranjang size itu tadi ini. Nah ini keranjang size ini langsung memberikan angka yang akurat. Jika ini menggunakan array biasa seperti tadi, Brainila ini menghapus data jika tengah akan menyulitkan, sangat menyulitkan dan beresiko membuat codingan kita error. Sesuai dengan hierarki di slide 16, ini slide 16, bentar. Nah ini rilis juga kan. Nah, ini di sini empat ini ya, empat teks. Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Saya bedain. Saya buat bedain gitu. Rilis adalah bagian dari list yang sangat powerful untuk menangani data yang jumlahnya tidak pasti. Dalam industri software, hampir 90% manajemen data list menggunakan cara dinamis seperti ini karena lebih aman dan efisien. Nah, orang-orang kantorannya memang sering gini gitu. Soalnya memang bagus ini. Apa namanya? Struktur apa? Fungsi ini collectionnya mudah dan simpel juga gitu. Lanjut kita ke terakhir file 7 yaitu hashmap. Kita bahas hashmap. Ini saya ambil contoh profesi penyintas gitu. Ini adalah implementasi dari slide 17 sama 18. Ini dan ini. Ini hashmap. Output tag hari uji hashmap. Ini 18-nya itu menyimpan atau memproseskan data dalam komputer. Di sini kita tidak menggunakan indeks angka seperti array, melainkan menggunakan key value pair. Ya, kecilin dulu. Oke. Di sini saya tambahkan gitu data penyimpanan. Nah, di sini saya nambahin hashmap string data penyimpanan hashmap. Nah, ini menyimpan data put, jadi disimpan gitu kan, data pelintas, put, key. Nah, ini kan key value kan tadinya saya bilang. GSO ini apa? Buat kita panggil nanti lah. Leon S. Kennedy ini namanya orangnya. Kita juga spy, ada Wong, FBI, Grace Askov. Parameter pertama adalah key, dalam hal ini profesi, dan parameter kedua adalah value. Ini kan key ini kan parameter, value ini kan key ini apa namanya? Value sebagai nama penyintasnya, key sebagai nama profesinya. Nah, ini nanti kita cari profesi, cari adalah spy. Ini spy-nya mungkin ini spy-nya adalah ada Wong. Jadi nanti kita pasaran itu harusnya ada Wong ya, bukan Gray Askov atau Leon S. Kennedy ya. Mengapa profesi? Oh ya, mengapa saya mengambil contoh profesi gitu? Karena profesi sudah pasti semua orang dewasa mempunyainya. Bahkan pengangguran pun bisa disebut profesi, bukan? Cocok dijadikan kunci pencarian. Saya masukkan tipe data sampel menggunakan fungsi put. Ini put sampel. Ya. Lalu perhatikan bagian pencarian. Ini pencarian. Ini kan saya katakan tadi string get. Profesi dicari adalah spy. Nanti kita cari spy-nya. Spy itu profesinya si spy adalah ada Wong, maksudnya kayak
siapa spy ini? Nah, ada Wong harusnya, ya kan? Bukan si Leon atau Grace. Saya tidak perlu melakukan perulangan for dari atas ke bawah untuk mencari nama Ada Wong. Kita run aja. Kita run, bismillah. Oke, sini sudah terlihat di terminal. Kita besarkan dulu. Nah, mencari penyintas dengan profesi spy. Ini pertanyaan lah. Kayak ini kan pertanyaan, hasil ditemukan adalah Ada Wong. Begitu saya masukkan profesi FBI sistem langsung memberikan nama Ada Wong. Salah ya. Begitu saya, oh ya ini spy ya, saya cari. Spy-nya tuh Ada Wong. Spy ini Ada Wong, bener kan berarti kan? Ada Wong, bayangkan jika ada 1 juta penyintas gitu. Misal ini kayak tadi ini, misal ininya 1 juta gitu. Ini kan saya buat 3 karena lebih dikit naik gitu. Kalau 1 juta gimana? Repot kan nyarinya. Nah, itu makanya kita butuh ini. String profesi cari atau ini di spy, nanti ketemu orangnya. Dengan array, komputer harus mengecek satu persatu, tapi dengan hashmap, ini hashmap, komputer langsung melompat ke alamat memori yang tepat. Inilah maksud struktur data bukan hanya soal menyimpan, tapi soal mengatur dengan pengaturan hashing di balik hashmap. Kita mencapai efisiensi maksimal dalam mengambil data. Dan ini juga saya tambahin juga remove mungkin di menghapus data. Nah ini saya remove seperti di keranjang gajah tadi, saya temukan data penyintas, remove ke FBI. Nah ini saya menghapus FBI ini. FBI tersebut adalah Grace Ashcroft. Ini nggak ada kan? Total penyintas aktif adalah dua. Dua tersebut adalah Leon S. Kennedy adalah dan ada Wong. Soalnya saya Grace Ashcroft ini saya hapus gitu. Jadi melalui 7 file ini kita telah belajar hal terkecil dalam seperti bit memori di file 1. Ini file 1 bit memori hingga cara mengelola database yang invest. Dan ini detektor variabel file 2 kita pelajarin ke enkripsi ASCII. Oh ya, tambahan ini ASCII tabelnya nggak bisa kita ubah sama sekali ya. Kita tidak bisa ubah sama sekali. Ini kayak ini. Nah ini kita tidak bisa mengubah, misalnya A besar ini adalah 071, nggak bisa gitu. Soalnya ASCII ini hukumnya mutlak gitu. Nggak bisa dirubah sama sekali. Keranjang belanja ini array, memori tadi, ionya memori tadi ya. Masih penyintas ini terakhir ADT juga. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ke 1447 Hijriah. Bagi teman-teman, jika saya ada salah, mohon maaf lahir batinnya teman-teman sekalian. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya Muhammad Al-Farisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.